Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Jamaah, senang sekali hari ini saya berdua kembali hadir menemani Anda dalam program kesayangan kita semua, di mana lagi kalau bukan di Jalan Dakwah yang disiarkan dari Masjid Al-Khairiyah Menara Syariah yang berlokasi di kawasan CBD Pantai Indah Kapuk 2. Dan seperti biasa jamaah, di setiap episodenya Jalan Dakwah tentu memiliki tema-tema yang menarik untuk kita simak dan insya Allah bermanfaat untuk kita semua. Yang nanti akan dikaji bersama guru kita dan alhamdulillah beliau sudah berada bersama kita. Langsung saja kita sapa, sudah ada Ustadz Abi Gifran. Assalamualaikum Abi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, cerah sekali ini bajunya. Abi lagi jualan jeruk. Hah? Lagi jualan jeruk. Saya pikir mahasiswa mana nih pakai alma mater nih. Allah, keren ya? Iya. Keren gak bajunya? Keren Abi. Bajunya? Abi juga keren. Iya, Masya Allah. Abi kalau pakai kuning-kuning ini kayak apa? Kayak jalur depan gang. Enggak, tapi Ya bagus Allah. Abi. Ini Abi sengaja pakai baju ini Bang, karena ngelihat kalau hari ini katanya zamannya cerah semua. Wah, ini memang luar biasa Bi. Bener ya? Jamaah yang hadir ini cerah-cerah. Allah. Wajahnya bercahaya. Allahu Akbar. Glowing semua. Masya Allah. Walaupun sebenarnya glosor. Ya bener Bi. Glowing Iya, semua iya, Bi. iya. Karena beliau-beliau ini adalah calon bidadari surga. Amin. Dari mana saja Abi? Langsung saja kita sapa dari Majelis Talim Al-Iqra Tangerang, Majelis Talim Al-Falah Cikidang Sukabumi, Majelis Talim Muslimat Tajur Halang, Majelis Talim Al-Barokah Balaraja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa kompak ya. Kelihatan walaupun masih pagi tapi tetap semangatnya. Semangat. Iya. Iya. Karena masih pagi jadi masih semangat. Masih pagi, belum tidur. Belum tidur. Iya. Baik, pengen lihat lagi dong, pendengar suaranya lebih keras lagi, lebih kompak lagi Bu ya. Oke, baik jamaah, kita ketemu lagi di Jalan Dakwah BTV. Hai berkah. Bu. Di sini siapa yang punya suami cuek? Sendirian. Ya. Yang lain suaminya romantis, ibu doang yang cuek. Aku. Ya Allah. Pulang dia nggak dibukain pintu. Iya, jangan disorot. Udah terlanjur kabel kabar. Aku. Udah. Nah, memang dalam hubungan pernikahan ya, ternyata sikap cuek itu is not good Bu. Nggak baik ya. Cuek dalam pernikahan itu nggak baik. Dalam sebuah hubungan pernikahan, sikap cuek itu nggak baik. Tapi jangan salah juga ya. Cuek nggak boleh juga, tapi lebay juga nggak boleh. Kalau misalnya nggak cuek, tapi lebay sama aja. Lebay juga nggak boleh. Nah misalnya nih, terlalu menunjukkan sikap sayang kepada suami gitu kan depan orang-orang. Nih ibu lagi jalan berdua, terus Pak RT lewat, Pak RT sambil peluk suaminya kelihatan, lihat Pak RT nih, aku pesan dong. Nah nggak lebay-lebay juga gitu ya Bi ya. Nah makanya hari ini kita akan membahas tentang tema kita hari ini nih. Pak Sutri jangan cuek, tapi juga pintar dah. Karena bisa jadi sikap cuek di rumah tangga itu bisa mendekatkan diri kita ke prasangka. Kalau gitu langsung aja kita simak tausiah dari Abi. Silakan Abi. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha Allahu Akbar wa la haula quwata illa billahil alil
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi doain yang jawab salam suaminya makin sayang. Aminnya kenceng berarti kagak sayang. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah la haula wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Yang sama kita hormati segenap guru-guru kita dimanapun berada. Kita doakan moga-moga guru kita diangkat derajatnya oleh Allah, amin. Dimuliakan hidupnya oleh Allah, amin. Dan terus jadi penyejuk di tengah kita semua, amin ya rabbal. Segenap para pemirsa jalan dakwah dimanapun berada, semoga rumah tangga kita menjadikan rumah tangga yang selalu ada dalam cinta dan rahmat dari Allah, amin. Tak lupa Bang Bedu yang ganteng, alhamdulillah. Jalan-jalan ke Pasirandu, pulangnya membeli bekiak. Kita doain Bang Bedu biar rezekinya banyak. Jalan-jalan ke Jati Bening. Cakep. Jangan lupa beli mentega. Cakep. Ya Bu, sama-sama kita doain Abi yang pakai baju kuning. Biar Abi masuk surga. Amin. Alhamdulillah. Bu. Alhamdulillah. Setiap dalam menjalani rumah tangga pengennya penuh dengan kebahagiaan. Betul apa betul? Sebagaimana yang diperintahkan oleh Nabi bahwasanya antara pasangan dengan pasangannya dia harus adalah apa? Izharul mawaddah, menampilkan atau memperlihatkan rasa kasih sayang di antara keduanya. Oleh karenanya yang namanya istri butuh kelembutan pada suaminya. Betul apa betul? Begitupun seorang suami butuh yang namanya perhatian dari istrinya. Betul apa betul? Sehingganya ketika rumah tangga dibangun dengan rasa cinta, dibangun dengan rasa kelembutan, dibangun dengan karena ingin membahagiakan satu sama lain, maka rumah tangga itu akan bernilai kasih sayang dari Allah. Alhamdulillah. Namun dalam kenyataannya banyak di antara kita yang kadang-kadang perhatiannya sesaat, yang kadang-kadang kasih sayangnya sesaat, yang kadang-kadang ternyata itu semua hanya sementara. Banyak di antara kita suami yang cuek ama istri. Ada yang begitu ada? Mana orangnya? Betul apa betul? Cueknya ngapa Bu? Betul apa betul? Bahwa hakikatnya istri itu pengen disayang. Betul apa betul? Istri itu pengen dipedulikan. Betul apa betul? Bahkan paling senang kalau istri udah paling jadi ratu dalam rumah tangganya. Iya Pak ya. Pengen baju dikasih duitnya, alhamdulillah. Baru cerita pengen beli handphone dikasih duitnya, alhamdulillah. Baru cerita pengen beli gelang dikasih duitnya. Seneng apa enggak? Seneng apa enggak? Seneng banget apa seneng aja? Seneng banget, emang mata duitan. Tapi kalau misalkan punya kepengen, punya keinginan, punya sesuatu yang ingin diharapkan, suami enggak peduli aja, suami cuek banget, jangankan ngebeliin, ngedengerin aja enggak mau, kira-kira kesel apa enggak? Kesel banget apa kesel aja? Ada yang begitu ada? Mana orangnya? Oleh karenanya kita harus menjadi orang yang kalau suami kita nggak mau cuek, suami kita tetap perhatian, maka kita harus menjadi orang yang perhatian dan nggak cuek sama pasangan kita. Siap begitu? Siap? Insya Allah. Baik Ibu, tepuk tangan untuk Abi. Ibu kenapa nangis? Suami cuek beneran Ibu ya? Ya Allah, sabar Bu ya. Aduh. Ya Allah Bu, insya Allah itu sebenarnya bukan cuek, tapi
suami ibu lagi pengen ibu manja terus, sabar terus, sayang terus. Jadi makin terus effort-nya ya Bu ya. Terus semangat, Sabar ya, Bu. makin jadi kebanggaan suami ibu. Amin. Iya, kita doain semoga suami ibu ntar gak cuek lagi sama ibu. Amin. Amin ya. Tapi ibu yang cuek sama suami ibu. Bentar. Jangan dong Bu, jangan kayak. Bercanda Bu ya, biar ibu gak nangis lagi ya. Doain Amin, biar Bu, suaminya ya. tambah sayang sama beliau. Amin, amin, amin. Ya. Oke, coba nih. Sekarang siapa yang mau tanya? Siapa yang mau tanya? Atau ibu mau nanya langsung? Iya, silakan deh Bu deh. Kasih kesempatan aja, kasihan lagi nangis soalnya. Boleh. Silakan deh Bu, ya. Silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Neneng dari Majelis Taklim Al-Karomah Balaraja. Ya, silakan. Ya, Ibu Neneng. Saya ingin bercerita, Abi. Mungkin ini bukan bermaksud membuka aib rumah tangga, tapi hanya ingin bercerita. Saya Apa-apa, ceritain aja. Saya dan suami berumah tangga sudah 24 tahun. Suami saya memang tipe yang cuek. Sedangkan semua perempuan pasti mau dimanja. Tapi dia membentuk saya untuk menjadi perempuan yang mandiri. Dengan apa-apa saya kerjakan sendiri. Kadang saya suka iri sama rumah tangga orang lain. Yang suaminya romantis. Yang suaminya, taruhlah saya nggak minta kayak yang aneh ibaratnya kan. Cukup dia nanya kabar saya, kabar anak-anak ibaratnya kan. Ibu nggak pernah ditanya kabar sama sekali sama suaminya? Nggak pernah. Selama atau belakangan ini? Ada 6 tahun kesini. 6 tahun sudah cuek-cuekan? Nggak ada komunikasi? Komunikasi ada tapi harus saya duluan yang nge-WA atau nelpon. Sedangkan memang suami itu kita punya usaha sendiri ya. Alhamdulillah kalau untuk materi saya nggak kekurangan ibu-ibu. Suami saya kalau untuk materi full membiayai saya dan anak tanpa diminta. Materi tidak kekurangan tapi tidak sepertinya kekurangan. perhatian Ya. yang ibu kurang dari suami ibu. Kalau materi apapun yang anak minta dia selalu kasih. Dia selalu bilang saya nyari uang buat anak, dia bilang gitu kan. Tapi kan saya sebagai perempuan bukan cuma butuh uang. Saya perlu disayang, Pak. Pernah ibu bicara seperti itu dengan Saya suami ibu? udah pernah coba omongin sama dia, Abi kan. Dia bilang kalau saya minta pisah ya kan. Dia selalu bilang, saya kurang apa? Apa yang kurang dari saya? Uang semua kamu pegang. Apa yang kamu mau kamu beli. Tapi kan kebahagiaan nggak harus materi ya Bi. Sedangkan jarak usaha saya dan tempat tinggal itu nggak jauh. Mungkin kalau naik angkot sekitar 10 menit. Tapi dia nggak pernah pulang. Ada 2 atau 3 bulan. Nggak pulang? Nggak pernah pulang. Nggak kabarin? Kalau saya nelpon dia Angkat. angkat. Kalau misalkan saya nggak nelpon dia nggak pernah nanya kabar. Oke. Banyak orang yang bilang, Teneng emang nggak curiga apa punya istri lagi? Karena kan cuek ya ibu-ibu. Kenapa deket tapi nggak pulang gitu kan? Tapi memang kalau ke situ mungkin saya perempuan atau istri yang bodoh. Yang percaya sama suami 99%. Kalau untuk ke perempuan lain enggak. Ibu sama sekali tidak curiga bahwa Enggak curiga, suami ibu ada enggak. yang lain. Enggak kalau ke situ. Lantas apa yang ada dalam pikiran ibu? Kenapa suami saya bersikap seperti ini kepada saya? Iya. Sempat terlintas apa dalam hati ibu? Apa gara-gara apa atau karena apa? Nggak sempat terpikir? Nggak sempat terpikir. Cuma saya berpikir gini, kalau emang lu udah nggak mau sama gue ya udah. Sempat ngomong seperti itu depan suami? Lepas gitu, iya. Dan kata Lepas gitu. Dia cuma diam aja, dia cuma ngebalikin apa yang kurang dari saya gitu. Oke. Jadi yang saya mau tanyakan Pak Ustadz, dosakah saya kalau saya memperlakukan suami saya yang cuek? Yang cuek sama saya? Ibu minta lepas? Baratnya.
ibu minta cerai? Mungkin kalau untuk cerai saya nggak berpikir ke sana. Sekarang itu saya sudah agak berdamai dengan ya udah selama lu masih tanggung jawab sama gua sama anak, oke, gua damai gitu kan. Oke. Tapi ibu tetap harus kehilangan perhatian suami. Jadi demi keutuhan rumah tangga. Iya, jadi yang saya mau tanyakan sama Abi, berdosakah saya kalau saya memperlakukan sama seperti dia memperlakukan saya? Nyuekin dia gitu Abi. Iya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, kita kasih semangat dulu tepuk tangan ya buat Ibu Neneng. Bu Neneng. Dosa nggak sih kalau Ibu Neneng memperlakukan hal yang suaminya lakukan kepada dirinya? Oke, kalau emang selama lu perhatian sama gue pertahankan rumah tangga ini, lu cuek, mungkin gue juga bisa aja cuek supaya gue tuh nggak punya pikiran macam-macam gitu ya Bu ya. Betul. Nah, apakah itu dosa? Silakan Nabi. Bu. Bu. Alhamdulillah. Pemirsa Jalan Dakwah dimanapun berada, apa yang dirasakan oleh Bu Neneng belum tentu kita bisa kuat ngejalaninnya. Sampai beliau tadi kalimat terakhirnya, baik saya akan berdamai dengan keadaan, Allahu Akbar. Itu adalah kalimat yang sulit sebenarnya diucapkan. Orang itu nggak mudah Bu, bisa berdamai dengan situasi yang nggak bisa dia pengen sebenarnya. Berat berdamai dengan sesuatu yang kita sebenarnya tuh nggak bisa untuk bisa kayak gitu. Tapi ketika dia mampu bicara, baik saya berdamai, karena nggak ada alasan solusi lain. Boleh dipeluk Bu Nenengnya, kasihan Bu. Karena nggak ada solusi lagi kecuali emang itu yang harus dilakukan. Berdamai, berusaha terus menjalani kehidupan, berusaha terus menjalani rumah tangga, walaupun kenyataan hati dan perasaan kosong. Bener tadi Bu Neneng bilang bahwa ukuran kebahagiaan itu bukan materi. Ya. Ternyata sebanyak apapun materi yang kita miliki, kalau istri tidak diperhatikan oleh suaminya, semua terasa nggak nikmat. Bener Bu? Nggak ada artinya. Kalau kita nggak lihat senyum suami, buat apa harta? Kalau suami nggak pernah nanya, Neng makan belum? Bagaimana hari ini lu sehat apa enggak? Itu mahal banget. Kagak ada nilainya ditanya oleh suami. Ini yang disebut idharul mawadah. Suami masih memperlihatkan kasih sayangnya sama kita. Bener nggak? Tapi yang saya pesan sama Bu Neneng satu, terus kuatin, terus berdamai dengan keadaan. Jangan sampai hal itu membuat Bu Neneng mencari kenyamanan di luar. Jangan sampai ujian ini menambah masalah yang baru. Karena suami cuek, lalu Bu Neneng merasa kosong, akhirnya menghadirkan orang ketiga. Ini yang akan akhirnya merusak semua yang jadi harapan. Maka apa kata Al-Imam Ghazali, kalau ada suami cuek, apa yang harus kita lakukan? Menjadilah kita istri yang lebih perhatian kepada suami kita. Datengin Bu ke tempat kerjanya, bawain makanan, kasih kata-kata yang lembut, ingetin dengan masa lalu yang bareng. Bang, dulu kita naik motornya jelek banget. Saya mania motor kita di jalan sampai habis bensinnya. Abang dorong, saya suruh bawa, saking abang nggak mau saya capek, abang yang dorong-dorong. Masya Allah, masih inget nggak abang begitu dulu? Allahu Akbar. Bener nggak? Ingetin kenangan lama. Perhatian ibu jangan berkurang, terus hatiin, terus sayangin, terus berbuat, dan dia akan berpikir. Laki-laki itu pasti berpikir, jangan dilawan, jangan dikerasin, jangan dikencengin, tapi kasih kelembutan. Saat kita ngasih kelembutan, bagaimana kata Nabi, ta'atul kalimat, kasih kata-kata yang membuat dia tenang, yang membuat dia damai, yang membuat dia berpikir, ya Allah segini gua cuek, bini gua nggak berubah. Istri saya makin sayang, istri saya makin perhatian, dia lebih sabar, dia nggak ngeliatin kesedihannya. Masya Allah,
Suami kita pasti bilang begini, tahu gitu, gua nyesel bikin dia sakit hati. Allahu Akbar. Gitu, serahin sama Allah. Nanti Allah tolong kita semua. Amin ya robbal alamin. Yang sabar ya Bu Neneng ya. Saya doain insya Allah segera berlalu kesedihannya. Sekali lagi tepuk tangan untuk Ibu Neneng ya. Baik, jangan kemana-mana. Setelah ini kita akan kembali lagi. Tetaplah bersama kami di Jalan Dakwah BTV. Raih berkah menuju jannah.